Saudara, kita bisa bayangkan saudara, pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Berarti itu tantangan luar biasa dahsyatnya saudara. Tantangan iman, godaan akidah yang bisa merusak umat Islam setiap saat. Dan di kondisi seperti itu kata Nabi, fal mutamassiku bidinihi yauma idzin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Islam, kepada hukum Allah di zaman itu, kal qabidi alal jamri, bagaikan memegang bara api saudara. Bagaimana kalau memegang bara api? Bara api kalau digenggam, tangan terbakar, melepuh, terluka, sakit, pedih, perih. Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah saudara. Siapa yang mau berjuang buat Islam, dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan perih, dia akan terluka. Tapi apa mau dikata? Ya, dipegang terluka bagai bara api, dilepas murtad hilang iman. Saya mau bawakan dulu satu hadis Nabi yang sangat relevan dengan kondisi kita di zaman ini. Suatu ketika Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, badiru bil a'malis salihah, satakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, fal mutamassiku bidinihi yawma idzin kal qabidi 'alal jamri. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sejak 15 abad yang lalu Nabi berpesan, badiru, kata Nabi, bersegeralah kamu, cepat-cepat, buru-buru, jangan ditunda-tunda, jangan mengulur-ngulur waktu untuk mengisi hidupmu bil a'malis shalihah, dengan berbagai macam amal soleh. Jadi Nabi wanti-wanti, isi hidup kita dengan amal soleh, tingkatkan iman dan takwa, bekali diri dengan ilmu yang manfaat, lakukan berbagai macam kebajikan. Kenapa Nabi wanti-wanti saudara? Beliau mengatakan satakunu fitan, karena akan datang berbagai macam fitnah, ujian, cobaan, kaqita'il lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, tantangan keimanan, godaan akidah, Nabi umpamakan bagaikan bagian malam yang gelap gulita saudara. Saking gelapnya, berapa banyak yang salah jalan. Saking gelapnya, berapa banyak yang tersesat. Saking gelapnya, berapa banyak yang terjatuh saudara. Saking gelapnya, berapa banyak orang tidak lagi bisa membedakan dalam kegelapan yang begitu pekat, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang lurus, mana yang sesat, mana yang hak, mana yang batil. Lalu apa akibatnya? Nabi pun mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di zaman itu, seseorang di pagi hari dia masih mukmin beriman kepada Allah, tapi petang hari dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada lagi orang yang di malam hari dia mukmin beriman kepada Allah, tapi begitu pagi hari dia sudah kafir, tidak punya iman. Masya Allah, na'udzubillah. Saudara, kita bisa bayangkan saudara,
pagi beriman, sore kafir, malam beriman, pagi kafir. Berarti itu tantangan luar biasa dahsyatnya saudara. Tantangan iman, godaan akidah yang bisa merusak umat Islam setiap saat. Dan di kondisi seperti itu kata Nabi, fal mutamassiku bidinihi yauma idzin, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, kepada agama Islam, kepada hukum Allah di zaman itu, kal qabidi alal jamri, bagaikan memegang bara api saudara. Bagaimana kalau memegang bara api? Bara api kalau digenggam, tangan terbakar, melepuh, terluka, sakit, pedih, perih. Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah saudara. Siapa yang mau berjuang buat Islam, dia akan sakit, dia akan pedih, dia akan perih, dia akan terluka. Tapi apa mau dikata? Ya, dipegang terluka bagai bara api, dilepas murtad hilang iman saudara. Demi Allah, terluka, pedih, perih, sakit jauh lebih baik daripada iman dan akidah yang lepas dari diri kita. Maka itu ibadallah, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa ibadallah, hati-hati di zaman sekarang ini. Aliran sesat di mana-mana, masya Allah. Coba kita lihat macam-macam aliran sesat saudara yang ada di sekitar kita. Dan yang sedihnya, banyak umat Islam nggak tahu mana yang lurus, mana yang sesat. Sampai-sampai maaf Pak Bu ya, sampai-sampai tatkala umat Islam berjuang membubarkan Ahmadiyah, ada umat Islam yang bela mati-matian Ahmadiyah saudara. Sedih kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, kita mesti bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang tidak prinsip. Ada hal yang prinsip yang merupakan usul di dalam agama, kita tidak boleh berbeda saudara. Siapa berbeda, dia bisa keluar dari agamanya. Tapi ada hal yang furu, yang hanya merupakan ranting dan cabang, yang tiada mengapa kita berbeda, selama perbedaan itu muncul bukan dari hawa nafsu, tapi muncul dari hasil ijtihad yang benar dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat saudara. Nah ini maaf, di negeri kita banyak saudara muslim kita yang gak bisa bedain mana usul, mana furu. Akibatnya gara-gara furu mereka main kafir-kafirin orang seenaknya saudara. Tapi giliran usul yang seharusnya mereka tahu, mereka anggap yang berbeda usul masih tetap sebagai saudara mereka saudara. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bedakan mana yang usul, mana yang furu saudara. Saya kasih contoh yang simpel saja untuk diri saya maupun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Ini prinsip.